Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. اللهم علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فقهنا في دينك وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل وزدنا علما يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, kita melanjutkan kembali menyambung pertemuan yang lalu, yang mana kita telah membacakan daripada usul sunnah, ya usul sunnahnya Amirul Mukminin Abdul Aziz, ya Umar ibn Abdul Aziz, ya, yang telah kita bacakan di dalam kitab As-Sunnah milik Al-Imam Abu Dawud As-Sijistani Al-Hambali rahimahullahu taala. Dan kita akan melanjutkan kepada pembahasan yang baru, yaitu qala al-Imam Abu Dawud As-Sijistani Al-Hambali hadatsana Ahmad bin Hanbal hadatsana Abdullah ibn Yazid hadatsana Sa'id yakni ibnu Abi Ayyub akhbarani Abu Sakhr, ya Abu Sakhr yakni Humaid ibn Ziyad, ya hadis ini hadis hasan, ya. Kemudian An-Nafi' Nafi maula Ibnu Umar, ini bekas budaknya dari Ibnu Umar. An-Nafi qala beliau mengatakan kana libni Umar sadiqun min ahli Syam yuqatibuhu fakataba ilaihi min Abdullah ibnu Umar. Ya, dahulu Ibnu Umar memiliki seorang teman, ya, yang dia itu dari Syam, ya, dari negeri Syam, mengirimkan pesan, ya, menuliskan pesan kepada Ibnu Umar, ya. Fakataba ilaihi min Abdullah ibnu Umar. Maka orang tersebut, ya, menuliskan pesan kepada Abdullah ibnu Umar, kemudian innahu balagoni annaka takallamta fi syai'in minal qadar. Kemudian Ibnu Umar mengatakan, ya, bahwasanya sesungguhnya telah sampai berita kepadaku bahwasanya engkau ini ikut-ikutan berbicara tentang permasalahan takdir, ya, permasalahan qadar versi ahlul bid'ah, bukan ahlus sunnah. Ya, sehingga, ya, ketika pesan itu disampaikan kepada Abdullah bin Umar, justru dia mengatakan bahwasanya aku telah sampai kepadaku berita, aku telah mengetahui bahwasanya dirimu itu ikut-ikutan berbicara permasalahan takdir sesuai dengan versi ahlul bid'ah, ya. Kemudian fa iyyaka an taktuba ilayya, maka jangan kirim pesan lagi, ya. Jangan kirim pesan lagi kepadaku. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena sesungguhnya aku telah mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayakunu fi ummati aqwamun yukadzibuna bil qadar. Akan datang suatu kaum, ya, yang mana mereka itu mendustakan takdir. Ya. Jadi temannya Ibnu Umar yang berada di Syam ini adalah seorang yang diketahui kebid'ahannya, penyimpangannya, kesesatannya, dan dikatakan di sini kasusnya adalah orang tersebut berbicara permasalahan takdir sesuai dengan pemahaman orang-orang yang menyimpang di dalam memahami perkara takdir, sehingga Abdullah bin Umar marah dan tidak ingin, ya, melanjutkan komunikasinya dengan orang tersebut dan menyampaikan hadis Nabi SAW bahwa akan datang suatu kaum yang mana mereka itu mendustakan permasalahan takdir. Ya. Kemudian bid'ah, ya, bid'ah permasalahan takdir ini itu di masa akhir kehidupan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, ya. Termasuk diantaranya di masanya Ibnu Umar sendiri, ya, di masa Ibnu Umar sendiri telah kita jelaskan di pertemuan yang lalu, ada orang yang datang dengan ahlul ilm, ya, orang-orang yang membaca Al-Qur'an, orang-orang yang menuntut ilmu, tapi mereka memiliki penyimpangan di dalam permasalahan takdir, ya. Sehingganya ini menjadi sesuatu yang penting, ya, penting.
Seperti itu di dalam permasalahan akidah. Ya, di antaranya mereka mengingkari bahwasanya Allah mengetahui segala apa saja yang terjadi kecuali setelah terjadi. Ya. Sehingganya apa maksudnya? Bahwasanya Allah tidak mengetahui segala sesuatu yang terjadi sampai sesuatu itu benar-benar terjadi. Ya, ini di luar dari eh, kuasanya Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian bahwa segala sesuatu yang terjadi itu adalah bukan dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana diriwayatkan di dalam Sahih Muslim, ya, di awal-awal bab Kitabul Iman, ya, di awal-awal bab Kitabul Iman itu dijelaskan di sana, ya. Dan ini bentuk dari sikap, ya, para salaful ummah, mereka keras, ya, terhadap orang-orang yang mengingkari permasalahan takdir ini. Artinya mereka keras terhadap berbagai macam bentuk kebid'ahan, penyimpangan di dalam beragama, ya. Mereka keras sekali terhadap permasalahan ini. Sehingga mereka membongkar, mengingkari, ya, aib para qadariyah ini, ya, menunjuk apa namanya person-person mereka, ya, mengingkarinya dengan segala apa yang mereka sanggupi, ya, di antaranya menghati-hatikan manusia dari pemikiran seperti ini dan tokoh-tokohnya, ya, disebutkan oleh mereka, ya. Bahkan di masanya Ibnu Umar sampai dikafirkan, ya, dan begitu juga para salaf yang lainnya, ya, sampai dikafirkan. Maka mereka melunak ketika para salaf ini bersikap keras terhadap mereka. Kemudian para qadariyah ini melunak di dalam bid'ah mereka, di dalam kesesatan mereka. Kemudian muncullah bid'ah baru, ya, apa namanya, bid'ah Mu'tazilah, ya, Mu'tazilah, yang mereka mengatakan bahwasanya perbuatan makhluk itu diciptakan oleh makhluk itu sendiri, ya. Jadi segala tindak tanduk seorang hamba, seorang makhluk itu adalah perbuatan dari ciptaan makhluk itu sendiri. Seperti itu, ya. Sehingganya mereka tidak mengingkari Allah mengetahui, atau mereka mengingkari bahwasanya Allah mencatat segala yang terjadi. Tetapi mereka mengatakan perbuatan makhluk, ya, barakallahu fikum, diciptakan oleh manusia itu sendiri. Ya, setelah bid'ah itu muncul, ya, bid'ah Mu'tazilah ini muncul, kemudian bid'ah lainnya juga ikut muncul, ya, yang mengkonter bid'ah tersebut sampai bablas bahkan, ya, sampai bablas, yaitu adalah bid'ahnya Jabariyah, ya, bid'ahnya kelompok Jabariyah yang mereka mengatakan bahwasanya manusia itu dipaksa layaknya apa namanya, dipaksa seperti apa namanya, seperti kapas yang diterbangkan oleh angin, ya, seperti kapas yang diterbangkan oleh angin. Inilah bid'ah Jabariyah. Oleh sebab itu manusia atau makhluk itu tidak memiliki masyiah, pilihan, ya, tidak memiliki masyiah, pilihan, ya, karena manusia itu seperti makhluk itu seperti layaknya kapas yang diterbangkan oleh angin, tidak memiliki kehendak ataupun pilihan, ya. Jadi segala bentuk perbuatannya itu Allah yang menciptakan, Allah mentakdirkan dia, ya, mau dia baik atau buruk, ya. Sehingga ketika Allah menciptakan seluruh perbuatan hamba itu atau makhluk itu, dan manusia tidak memiliki masyiah, sehingga makhluk tidak bisa memilih, ya, memilih untuk berbuat taat atau berbuat maksiat dan seterusnya, tidak bisa, ya. Apakah dia beriman atau kufur, tidak bisa, ya. Ya, maka bid'ah Jabariyah ini adalah bid'ah yang mengkonter bid'ahnya Mu'tazilah, ya, yang mana Mu'tazilah ini merupakan turunan dari Qadariyah, ya. Intinya sama saja sebetulnya, hanya berbeda sedikit saja, ya. Intinya sama. Ya, ini turunan dari Qadariyah, yang mana bid'ah tersebut berawal itu, Qadariyah itu berawal di Basrah, ya, tempatnya para ulama, ya, di Basrah, di Kufah, kemudian apa namanya, melebar lagi, lanjut lagi ke Syam, ya, ke Syam dan seterusnya. Ya, semisal saja ada tokoh di antara tokoh-tokoh mereka yaitu Ghailan Al-Qadari, ya, eh, yang mana orang tersebut, ya, tokoh ini dipukul oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an dengan pelepah kurma, ya, dengan sebab kebid'ahannya tersebut, ya. Kemudian muncul Hafs Al-Fard, ya, yang dikafirkan oleh Al-Imam Syafi'i radhiyallahu an, ya, dan juga yang lainnya. Demikian halnya juga eh, apa namanya, terutama Syekh Muhammad juga, Syekh Muhammad An-Najdi Al-Hambali,
Beliau juga ikut serta menuliskan tentang permasalahan ini, yaitu qadar, di akhir-akhir kitab Tauhid, ya, kitab At-Tauhid, ya, tentang orang-orang yang mendustakan takdir. Jadi, ya, ini awalnya adalah Qadariyah, kemudian muncul bid'ah-bid'ah lainnya seperti Mu'tazilah, Jabariyah dan selainnya, ya, yang mereka itu satu turunan yang sama, ya, yaitu mendustakan perkara takdir. Ya, ini berbilang dengan ahlu sunnah, ya, dengan ahlu sunnah, seperti itu. Allahumma musta'an. Kemudian qala al-Imam Abu Dawud As-Sijistani Al-Hambali haddatsana Abdullah ibn al-Jarrah qala haddatsana Hammad ibn Zaid, ya, an Khalid al-Khadza, ya, al-Hadza, ya, qala qultu lil Hasan al-Basri ya Abu Sa'id, kunyah dari Hasan al-Basri yaitu Abu Sa'id, ya, akhbarani an Adama alis sama'i khuliqa am lil ard, ya. Uh, ya, jadi Khalid al-Hadza, ya, Khalid al-Hadza ini merupakan rawi, ya, seorang rawi, ya, ahlul ilm, ya, ahlul ilm. Dia bertanya kepada Hasan al-Basri, ya, seorang ulama besar, ya, seorang ulama besar asal Basrah, ya. Dia mengatakan, ya Abu Sa'id, wahai Abu Sa'id, ya, beritahukan kepadaku tentang Nabi Adam, ya. Apakah dia diciptakan memang untuk di langit atau memang diciptakan untuk dia berada di bumi, ya, untuk berada di bumi. Kemudian qal, ya, yaudu ila Hasan, qal di sini kembali kepada failnya adalah mahdzuf, ya, kembali kepada Hasan al-Basri. Beliau mengatakan la, tidak, balil ard, bahkan Nabi Adam diciptakan untuk di dunia, ya, di bumi. Ya, qultu, ya, kemudian aku bertanya kepada Hasan al-Basri, ara'aita lawi tasoma, ya, ara'aita lawi tasoma falam ya'kul minasy syajarah. Apakah, ya, Nabi Adam apabila dia itu i'tasama, yakni i'tasama bi amrillah, berpegang teguh kepada perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia tidak memakan buah tersebut, ya, buah tersebut, ya, buah kuldi ini kalau kata orang Jawa buah kuldi, ya, dan lafadznya jelas di dalam Al-Qur'an, itu ada di dalam surat Al-A'raf ayat 20, ya, dalam surat Al-A'raf ayat 20, ya, min malakina au khalidin, ya, engkau akan menjadi malaikat atau orang-orang yang kekal, ya, khalidin, ya, buah khalid, khuldi, seperti itu. Kemudian apabila Nabi Adam itu tidak melanggar apa yang Allah perintahkan, melanggar dari aturan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian tidak memakan buah tersebut, ya, apakah tetap akan diturunkan ke bumi seperti itu? Qal, berkata Hasan al-Basri, ya, rahimahullahu taala, lam yakun lahu minhu buddun, ya, tidak ada pilihan kecuali Nabi Adam akan memakan buah tersebut, ya, tidak ada pilihan, dan kan Nabi Adam akan memakan buah tersebut, ya. Qultu akhbarani an qaulillahi ta'ala an qaulihi ta'ala, beritahukan kepadaku tafsir daripada penjelasan daripada ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surat As-Saffat, ya, ma antum alaihi bifatinin illa man huwa salil jahim, ya, tidaklah, apa namanya, surat As-Saffat ini khitabnya kepada musyrikin, ya, kepada musyrikin. Wa qablahu fa innakum wa ma ta'budun, ya, dan ayat sebelumnya adalah, ya, fa innakum wa ma ta'budun, dhamir majrur fi alaihi arji'u ila ma ta'budun, ya, yaudu ila ma ta'budun, ya. Jadi fa innakum ayyuhal musyrikun, hakadha, ya, fa innakum ayyuhal musyrikun walladzi ta'budunahu minal asnam ma antum ala ibadatil asnamil mudillin ahadan illa ashaban nar.
seperti itu, ya. Yakni ma antum alaihi bifatinin ya illa man huwa salil jahim. Ya, sungguh kalian orang-orang musyrik dan berhala-berhala yang kalian ibadahi, ya ayat ini khitabnya kepada orang-orang musyrik, dan berhala-berhala yang kalian ibadahi itu sungguh kalian dalam beribadah kepada berhala-berhala itu tidak akan fatinin, ya fatinin, yaitu menyesatkan, ya seorang pun, ya ahadan, seorang pun, kecuali orang-orang yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala salul jahim, ya kecuali orang-orang yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam api neraka jahanam. Nasallallahu alaihi afiyah. Ya, surat As-Saffat. Ya. Kemudian berkata Al-Hasan Al-Basri, "Inna syayatina la yaftanuna bidolalatihim illa man aujaballahu alaihi al-jahim." Ya al-jahim maf'ulun bih. Ya ma'mul. Ya. Berkata Al-Hasan Al-Basri bahwasanya syaitan itu tidak dapat menyesatkan dengan perbuatan kesesatan mereka terhadap mereka kecuali orang-orang yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam neraka jahanam. Ya, qala Ibnu Katsir, dikatakan Ibnu Katsir di sini di dalam fi tafsiril ayah, dalam tafsir ayat tersebut yaqulu ta'ala, ya Allah Subhanahu wa taala berfirman mukhatiban lil musyrikin, menunjukkan ayat ini kepada orang musyrik, fa innakum ma ta'budun, ya ini fa innakum ayyuhal musyrikun ma ta'budun ma antum alaihi bifatinin illa man huwa salil jahim, ya ma yan ma yanqadu li maqalikum, ya wa ma antum alaihi minad dalalah wal ibadah wal albatilah illa man huwa adallu minkum mimman zuri'a linnar, ya. Sungguhnya orang-orang, ya orang kafir itu tidak akan mentaati pada kekafiran kalian, ya orang-orang kafir tidak akan memudaratkan orang-orang selainnya untuk taat kepada kekafiran kalian ayuhal musyrikun, wa ma antum alaihi minad dhalalah, dan dari apa-apa saja yang kalian perbuat dari berbagai tindak kekufuran, kesesatan dan peribadahan-peribadahan yang batil, kecuali man huwa adallun minkum mimman dzuri alinnar, kecuali dari kalangan mereka itu sendiri yang memang mereka itu sesat, ya dan memang mereka ditakdirkan masuk dalam neraka jahanam, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, lahum qulubul la yafqahun, ya lahum qulubul la yafqahuna biha wa lahum a'yunul la yabsiruna biha wal hum adhanul la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adallun ulaika humul ghafilun. Nasallallahu alaihi, ya mereka itu orang-orang musyrik, orang-orang kafir, ya azir dan sebagainya dari kalangan ahlud dolal, ahlus syirik wal kufur, mereka itu memiliki memiliki hati tapi tidak untuk memahami, ya untuk memahami kebenaran. Mereka memiliki mata tapi mereka tidak dipergunakan untuk melihat kebenaran, dan mereka memiliki telinga, telinga itu tidak dipergunakan untuk mereka mendengar. Ulaika kal an'am, mereka itulah seperti hewan atau seperti binatang, ya mereka itu seperti binatang, balhum adallun, bahkan mereka itu lebih sesat dari binatang, lebih najis, ya dari binatang. Ulaika humul ghafilun, mereka itulah orang-orang yang lalai, ya mereka itulah orang-orang yang menyanyiakan kebenaran, ya mereka tidak peduli dengan kebenaran, mereka acuh, ya mereka humul ghafilun, ya mu'ridun, masalah sama afiyah, mereka lebih hina daripada binatang, ya. Fahadad darbu minan nas huwa alladhi yanqadu lid-dini syirk wal kufur wad dalalah kama qala Allah ta'ala innakum lafi qaulil mukhtalif ya yufaku anhu man ufik, ya ay innama yudhillu bihi man huwa ma'fukun wa mubtilun, ya maka golongan tersebut yang disebutkan itu adalah orang-orang yang mereka itu, ya inqiyat lid-dini syirk, kepada agama kekufuran, kesyirikan, kesesatan, penyimpangan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innakum lafi qaulil mukhtalif yufaku anhu man ufik, ya ay innama yudillu bihi man huwa ma'fukun mubtilun.
Sehingganya mereka itu adalah orang-orang yang tunduk kepada agama kekufuran dan kesesatan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, sesungguhnya mereka itu adalah hanyalah mereka itulah orang-orang yang sesat, ya. Karena disebabkan mereka itu adalah sesat, ya. Mereka itu sendiri yang sesat, ya. Mereka sendiri yang sesat. Allah mentakdirkan mereka sesat karena sebab mereka sendiri yang ingin sesat, ya. Naudzubillah min su'il qada, ya. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan takdir, sehingga kita tidak dijauhkan atau tidak ditakdirkan sebagai orang-orang yang mujrim, ya, musyrik, kafir, ya. Kemudian hadatsana Musa bin Ismail Ulayyah, hadatsana Hammad, hadatsana Khalid al-Hadza, anil Hasan al-Basri fi qoulihi azza wa jal walidzalika khalaqahum. Ya, Hasan al-Basri menukilkan ayat Al-Qur'an walidzalika khalaqahum, Quran surat Hud, ya. Quran surat Hud. Ya, dan ayat sebelumnya walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah wala yazaluna mukhtalifin. Jika Allah Subhanahu wa taala mengendaki mereka itu adalah ahli tauhid, orang-orang yang mereka itu ditakdirkan untuk menjadi umat yang satu, ya, umat Islam seluruhnya, ya. Tetapi mereka senantiasa berselisih, ya, sunnatullah. Mereka senantiasa berselisih, ya. Kemudian illa man rahima rabbuk, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang mereka tetap bertahan di atas akidah, bertahan di atas keislaman di tengah kerusakan kekufuran manusia, ya. Kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang mempertahankan agamanya, ya. Kemudian walidzalika khalaqahum, yang demikian itu Allah menciptakan mereka, ya. Allah menciptakan mereka, ada iman, ada kufur, ada taat, ada maksiat, ada syirik, ada kufur dan sebagainya, ya. Kemudian watammat kalimatu rabbik, ya, la mal'anna jahannama minal jinnati wan nas ajmain. Dan telah sempurna, ya, kalimat Allah Subhanahu wa taala yang telah dijanjikan, yang akan pasti neraka jahanam itu akan diisi oleh, ya, dengan jin dan manusia yang durhaka, yang kufur kepada Allah seluruhnya ajmain. Ya, nasallallahu alaihi afiyah. Mereka sendiri yang seperti itu, ya. Jadi Allah tidak zalim kepada mereka dan Allah tidak mentakdirkan keburukan atas mereka sehingga mereka begitu saja tidak bisa untuk memilih, ya. Sehingganya pertanyaannya, bagaimana jika memang sudah demikian ditakdirkan apa namanya, eh, kebaikan dan keburukan, untuk apa beramal, ya? Untuk apa beramal? Nabi SAW dia bersabda, "I'malu, ya, fakullun muyassarun lima khuliqa bih." Beramal saja, ya. Kerjakan amal. Ya, kerjakan amal karena sesungguhnya seorang itu dimudahkan baginya untuk mengerjakan kebaikan yang ditakdirkan olehnya, ya. Ketika orang itu mengetahui kebaikan dan keburukan, kerjakan, amalkan, ya. I'malu, ya. Beramallah oleh kalian. Ya, bertauhidlah, maksudnya berimanlah, ya. Karena setiap orang akan dimudahkan berdasarkan takdir yang telah ditentukan baginya, ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasuyan apa eh fasayan apa fasayunassiruhu lil yusra, ya. Maka barang siapa yang dia itu bersedekah,
kemudian bertauhid, ya, bersyahadat, beriman, ya, serta mengamalkannya, maka Allah akan mudahkan baginya dia kepada surga. Allah akan mudahkan baginya surga. Ya. Walizalika khalaqahum. Ya. Qala khalaqa haula'i li hadhihi wa haula'i li hadhihi. Ya. Qala al-Imam qala qala al-Imam Abu Dawud As-Sistani Al-Hambali rahimahullahu taala hadatsana Abu Kamil hadatsana Ismail akhbarana Khalidul Hada, ya, seorang rawi hadis, qul lil Hasan al-Basri, aku berkata kepada Hasan al-Basri, ma antum alaihi bifatinin illa man huwa salil jahim. Ya. Kemudian Al-Hasan al-Basri mengatakan illa man aujaballahu taala alaihi annahu yasla al-jahim. Ya, melainkan oleh orang-orang yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam neraka jahanam. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma musta'an. Qala al-Imam Abu Dawud As-Sijistani Al-Hambali rahimahullahu taala hadatsana Hilal bin Bishr qala hadatsana Hammad qala akhbarani Humaid kana Al-Hasan al-Basri yaqul li an yusqata minas sama'i ilal ard ahabbu ilaihi min an yaqula al-amru biyadiyya. Ya. Al-Hasan al-Basri, ya, beliau mengisyaratkan tentang dirinya bahwasanya dia lebih suka untuk dilemparkan dari langit ke tanah, ya, dari langit ke tanah itu lebih disukai baginya daripada dia mengatakan bahwasanya perkara segala sesuatu urusan itu berada di tanganku, ya. Ini bentuk adab dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu, segala urusan itu adalah, ya, ala amrillah, di atas pengaturan yang Allah Subhanahu wa taala, seperti itu, ya. Jadi menolak untuk mengatakan, ya, segala sesuatu itu atas kehendakku, tidak, ya. Bahkan dilemparnya dia dari langit ke tanah itu lebih dia sukai daripada dia mengatakan seperti perkataan tersebut. Kemudian, ya, barakallahu fikum, hadatsana Musa bin Ismail qala hadatsana Hammad qala akhbarana Humaid, ya, qadima alaina al-Hasan al-Basri Makkah. Ya, Hasan al-Basri suatu waktu dia tiba di kota Mekah, ya, dia dari Basrah. Hasan al-Basri, ya, adalah seorang murid dari salah seorang sahabat, ya, yaitu Abdullah ibn Mas'ud, ya. Hasan al-Basri murid Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Faqalamani fuqaha ahli Makkah an ukallimahu fi an yajlisa lahum yawman, ya, ya'idzuhum fihi, ya. Jadi ketika Hasan al-Basri itu tiba di Mekah suatu waktu, ya, dari Basrah, kemudian para ulama ahli fikih, para fuqaha di kota Mekah berbicara kepada Humaid, ya, untuk meminta, ya, untuk meminta Hasan al-Basri itu bermajelis dengan mereka, kemudian memberikan ceramah, ya, khutbah, mau'izah, ya, tausiah kepada mereka. Ya, seperti itu. Jadi ketika Hasan Basri sampai di kota Mekah, ya, kemudian para ulama di sana di Mekah, ya, para fuqaha di sana mengetahui hal tersebut, kemudian disampaikan kepada Humaid agar menyampaikan kepada Hasan al-Basri, ya, jika berkenan untuk memberikan tausiah, pengajaran, ya, tarbiyah kepada mereka seluruhnya. Faqala, maka ketika disampaikan hal tersebut, Hasan al-Basri beliau mengatakan na'am, ya, iya,
insyaallah taala. Fajtama'u fa khatabahum. Maka kemudian mereka berkumpul di suatu majelis, duduk di majelis ilmu disampaikan oleh para ulama, yaitu Hasan Al-Basri, murid Abdullah bin Mas'ud, kemudian mereka duduk untuk mendengarkan khutbahnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya, fama ra'aitu akhtaba minhu. Maka kata Humaid, aku tidak pernah melihat ada seorang yang dia itu berkhutbah lebih baik, lebih bagus di dalam menyampaikan retorikanya minhu, ya yaudu ilal Hasan, yaitu daripada Hasan Al-Basri. Faqala rajulun, maka berkata eh, seseorang di majelis tersebut, kemudian dia mengatakan, ya Abu Sa'id, ya wahai Hasan Al-Basri, man khalaqas syaitan, siapa yang menciptakan syaitan, kata orang tersebut. Kemudian Hasan Al-Basri kaget dan kemudian menjawab, faqal subhanallah, maha suci Allah. Hal min khaliqi ghairullah, apakah ada yang dapat menciptakan selain Allah Subhanahu wa taala? Khalaqallahu syaitana wa khalaqal khaira wa khalaqal syarra. Ya, Allah lah yang menciptakan syaitan, Allah juga yang menciptakan kebaikan dan keburukan. Qala ar-rajul, maka orang yang bertanya tadi mengatakan, qatalahumullah, ya semoga Allah membinasakan Qadariyah. Kaifa yukadzibuna ala hadzal syekh, bagaimana bisa mereka itu berdusta atas ya Hasan Al-Basri, kata mereka. Jadi Hasan Al-Basri ini adalah seorang ulama Basrah. Ya, tadi sudah kita sebutkan di sana, di Basrah sana muncul bid'ah-bid'ah, ya, kekufuran, Qadariyah dan seterusnya. Sehingga hal tersebut didengar oleh sampai berita tersebut kepada orang-orang yang berada di Madinah dan seterusnya. Kemudian ketika Hasan Al-Basri itu tiba di Mekah, ya para ulama di sana menginginkan Hasan Al-Basri ini untuk memberikan mau'izah, ya, memberikan majelis pembelajaran kepada mereka. Sehingganya ada salah seorang di antara mereka itu bertanya kepada Hasan Al-Basri, ya, dalam rangka untuk mengetahui apakah Hasan Al-Basri ini benar sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang bahwasanya kelompok Qadariyah ini memiliki ulama, ya, dan ulamanya itu adalah Hasan Al-Basri, ya. Sehingga dia bertanya seperti itu, apakah Allah menciptakan syaitan, ya. Sehingga jika Hasan Al-Basri itu menjawab bahwasanya Allah tidak menciptakan syaitan, maka benar, ya, bahwasanya Hasan Al-Basri ini adalah seorang Qadariyah. Tapi Hasan Al-Basri justru menjawab dengan jawaban Ahlus Sunnah, ya, Allah yang menciptakan syaitan, menciptakan kebaikan dan keburukan dan seterusnya. Sehingganya ya orang yang bertanya tadi, dia lega dengan jawabannya Hasan Al-Basri dan justru mendoakan keburukan bagi kelompok Qadariyah. Qatalahumullah, semoga Allah membinasakan kelompok Qadariyah. Bagaimana bisa mereka itu berdusta atas Hasan Al-Basri, ya, yang mengaku sebagai ulama mereka, padahal Hasan Al-Basri adalah orang yang berlepas diri dari pemikiran Qadariyah. Seperti itu. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Dan kami menciptakan kebaikan dan keburukan, ya, sebagai fitnah untuk manusia. Ujian, ibtila, ya, bagi manusia. Jadi keburukan itu tidak hanya fitnah itu tidak hanya keburukan, kebaikan juga fitnah, ya. Kebaikan, kenikmatan dan segala macam itu adalah fitnah, bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan inilah uslubnya ahlul bid'ah, ya, uslubnya mereka, ya. Mereka itu senantiasa mendompleng nama besar para ulama terutama para salaf, ya, untuk melangsungkan kesesatan dan kebid'ahan mereka, ya, kekufuran dan sebagainya. Ini telah terjadi, ya. Wallahul musta'an. Kemudian barakallahu fikum, hadatsana Ibnu Katsir qala akhbarana Sufyan bin Uyainah an Humaid at-Tawil anil Hasan al-Basri radhiyallahu anhu qala, ya, anil Hasan al-Basri radhiyallahu anhu yaqul, Al-Hasan Al-Basri menukilkan ayat Al-Qur'an, kadzalika nasluquhu fi qulubil mujrimin. Nasluquhu, hu di sini dhamir hu ay yani asyirk, ya. Wa kadzalika nasluku syirk fi qulubil mujrimin, ay musyrikin di sini. Mujrimin al-musyrikin, surat Al-Hajr. Ya. Qala asyirk. Beliau mengatakan asyirk.
ya. Maknanya adalah sebagaimana kami masukkan ketidakpercayaan terhadap hati-hati mereka, ya demikian juga kami masukkan kesyirikan terhadap hati orang-orang mujrim, orang-orang musyrik, ya. Maknanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kebaikan dan keburukan, kekufuran dan keimanan, kemusyrikan dan keislaman, dan Allah juga yang memerintahkan manusia untuk memilah jalan-jalan yang buruk tersebut, ya, agar tidak terjatuh ke dalam keburukan tersebut. Ya, ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Insan, "Inna hadainahu sabil imma syakir wa imma kafur." Sungguhnya kami telah menunjukkan kepada mereka manusia suatu jalan. Ada mereka yang imma syakir, ada mereka yang bersyukur yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa imma kafur. Ada mereka yang kufur, ya. Ada mereka yang kufur. Mereka telah diberikan jalan, ya, petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk mengetahui jalan yang hak, yang batil, yang benar dan yang salah dan seterusnya. Tapi mereka sendiri yang memilih kekufuran, sehingga Allah takdirkan mereka, ya, menjadi penghuni neraka jahanam, wal billah. Dan Allah juga mengatakan dalam surat An-Nahl, ya, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut, ya. Dan sungguh kami telah mengutus rasul sebagai apa? Ya, sebagai pembelajaran untuk mengajarkan manusia, membimbing, menunjukkan, ya, rasul utusan Allah Subhanahu wa taala kepada tiap-tiap kaum, ya, kepada tiap-tiap umat untuk mendakwahkan, menyerukan, mengajari, ya, kepada mereka untuk beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan kafir, ya, terhadap segala apa saja yang diibadahi selain Allah. At-taghut bimana ayu kullu kullu ma'budin siwa, ya. Segala apa saja yang diibadahi daripada selain Allah Subhanahu wa taala, hadzal taghut, ya. Hadhihi taghut. Jadi Allah sudah membimbing manusia, ya, dan tidak meninggalkan manusia begitu saja di dalam ketimpangan mereka, ya, dalam menjalani kehidupan, tidak. Allah telah memberikan petunjuk, ya. Bahkan hamba-hamba Allah diberikan andil untuk memberikan hidayah, ya, bayan dan irsyad, ya, pengajaran kepada mereka. Mereka sendiri yang kufur, ya. Mereka sendiri yang kufur. Sehingga mereka sendirilah yang menafikan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, hidayah taufik dan amal, ya. Mereka sendiri yang menghilangkan tersebut. Jadi sehingganya tidak ada alasan sedikit pun bagi seseorang itu untuk berhujjah dengan takdir, apalagi sebatas kejahilan, ya, di dalam segala bentuk perbuatan kufur dan segala keburukan mereka. Ya, tidak ada uzur, tidak ada alasan, ya. Dan Allah telah membantah mereka. Ya, Allah telah membantah mereka dalam surat An-Nahl juga. Ya, wa qala alladziina asyraku law syaa'a Allahu ma 'abadana min dunihi min syai' nahnu wala aba'una wala harramna min dunihi min syai' kadzalika fa'ala alladziina min qablihim. Ya, fa'ala 'alar rusuli illa ablagul mubin. Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan hal tersebut, ya, di dalam tafsir Muyassar disebutkan, dan orang-orang musyrik itu mereka berkata, sekiranya Allah Subhanahu wa taala menghendaki orang-orang musyrik itu hanya menyembah Allah, mentauhidkan Allah, ya, pastilah orang-orang musyrik itu tidak akan berbuat kesyirikan, ya, baik kami ataupun bapak-bapak kami, ya, dan orang-orang sebelum kami, dan kami tidak pula akan mengharamkan sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dengan dalih batil seperti ini orang-orang kafir terdahulu mereka membela diri mereka, sedangkan mereka adalah orang yang berdusta, ya. Mereka yukadzibuna 'ala Allah. Mereka berdusta atas Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada mereka, orang musyrik itu, dan melarang mereka serta memberikan kepada mereka kemampuan, ya, masyiah, ya, iradah, kemampuan untuk melaksanakan kewajiban yang dibebankan kepada mereka, ya, dan mengadakan bagi mereka kekuatan dan kehendak yang menjadi pangkal perbuatan-perbuatan mereka. Maka pembelaan diri mereka dengan menggunakan qada dan qada adalah usaha yang paling batil setelahnya. Adalah peringatan para rasul kepada mereka, tidaklah ada kewajiban atas rasul-rasul yang memperingatkan mereka kecuali hanya menyampaikan kepadanya dengan jelas, ya, ablagul mubin, dengan sangat terang, ya, dengan sangat terang, ya. Jadi orang-orang musyrik itu berdalih, kemudian orang-orang yang membela mereka dengan sebab kebodohan, mengingkari takdir dan seterusnya. Pukul saja mereka, pukul. Kalau mereka marah, katakan ini takdir Allah, ya. Allahul musta'an. Ya. Baik.
Naktafi bihadzal qadar insyaallah taala, kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya pembahasan dari kitab As-Sunnah milik Al-Imam Abu Dawud As-Sijistani Al-Hambali. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.